Kolaborasi Modul 2.3 Praktek Coaching dengan Alur Tirta oleh Sri Handayani, SD Negeri 5 Gundi, CGP Angkatan 10, Kabupaten Grobogan. Pembimbing Bapak Fasilitator Bapak Subiarto, pengajar praktik Darmawan Widodo, dan kelompok 5 Sri Handayani dan Indang Setyowati. Tujuan pembelajaran khusus CJP dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CJP untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Coaching adalah kemitraan yang dibangun dengan tujuan untuk mengantarkan seorang guru dari pembelajaran yang dilakukan sebelum di-coaching menuju pembaharuan. Setelah mengalami proses coaching dengan cara mendengarkan secara aktif, mengajukan beberapa pertanyaan, memancing ide-ide baru dalam memfasilitasi perubahan yang akan terjadi setelah proses coaching selesai. Alur percakapan Tirta dalam praktek coaching. Tujuan umum merupakan tahap awal percakapan coach dan coachee membuat sebuah kesepakatan tentang tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Identifikasi merupakan sebuah kegiatan di mana coach melakukan sebuah pemetaan situasi yang sedang dibahas dan dihubungkan dengan beberapa fakta yang ada pada saat sesi. Rencana aksi pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Tanggung jawab membuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Praktek percakapan coaching dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Sri. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu Endang. Selamat siang Bu Endang. Selamat siang juga Bu Sri. Ya. Ini saya amati Bu Endang itu kelihatannya sedang ada masalah ya. Ini kok dari raut muka Bu Endang itu sangat kelihatan sekali. Ini ada apa Bu Endang? Bisa diceritakan kepada saya? Sebenarnya begini Bu, masalahnya itu saya juga memiliki masalah seperti ini. Saya rasakan itu minggu-minggu, 2 minggu ini itu saya rasa sibuk sekali. Tidak ada waktu luang atau istirahat Bu. Jenuh, capek begitu Bu Sri. Oh gitu. Nah ini kebetulan saya itu tidak sedang sibuk. Mari kita bincang bersama-sama nggih. Nanti kita bicara bersama-sama. Senang Apa sekali. ya, nanti kita mencari solusinya apa yang menjadi masalah Bu Endang, nggih? Ya Bu Sri ya. Yang menjadi masalah Bu Endang. Nanti kita bicarakan secara bersama-sama. Nggih. Terus ini gini, Bu Endang, kira-kira yang mau dibicarakan oleh Bu Endang itu apa? Ini Bu ya. Akhir-akhir ini saya itu selalu memikirkan pekerjaan-pekerjaan di sekolahan Bu. Ya. Kan sebagai wali kelas 2, saya juga mengikuti itu Bu, pendidikan calon guru penggerak, dan saya juga dibebani tugas tambahan sebagai bendahara BOS, sehingga saya itu waktunya terkuras untuk pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi untuk diri saya sendiri saya saja malah tidak terfikirkan Bu, apalagi sampai keluarga. Itu permasalahan yang saya hadapi akhir ini Bu Sri. Oh gitu. Berarti Bu Endang itu ingin membicarakan nggih tentang cara-cara pembagian waktu yang tentunya Bu Endang itu tadi sebagai bendahara BOS, sebagai guru penggerak, kemudian di rumah itu juga sebagai ibu rumah tangga yang tentunya itu tugas-tugas tersebut tidak dapat kita tinggalkan begitu saja nggih Bu Endang. Tentunya Bu Endang ingin membagi waktu antara waktu dengan keluarga dan tugas-tugas yang ada di sekolahan itu tadi. Ya Nah, betul sekali Bu. ya, jadi Bu Endang itu menginginkan waktu yang efektif ya Bu Endang. Iya betul. Ya, tidak hanya untuk pekerjaan sekolah saja, tetapi Bu Endang juga ingin mengerjakan
tugas dari guru penggerak dan bendahara BOS itu secara itu nggih secara maksimal nggih tidak itu. Nah, terus ini tadi Bu Endang itu menginginkan di akhir obrolan kita itu nanti Bu Endang memperoleh ide atau itu nggih pemecahan masalah untuk yang Bu Endang hadapi itu yang bagaimana Bu Endang? Begini ya, mana ya Bu ya, saya menginginkan itu pekerjaan semua itu saya kerjakan 1 hari itu Bu. Nah, setelah pekerjaan itu selesai, saya kan pulangnya nanti tidak sore di rumah, akhirnya saya nanti bisa meluangkan waktu untuk keluarga gitu loh Bu. Jadi pekerjaan itu cepat selesai begitu Bu. Tapi pada kenyataannya pekerjaan itu saya kerjakan pun masih belum kelar selesai. Jadi saya di rumah pun nanti juga mengerjakan itu lagi melanjutkan. Jadi istilahnya waktu saya untuk keluarga saya sendiri saja kadang untuk istirahat saja kurang, apalagi untuk keluarga anak-anak saya begitu Bu. Jadi saya inginkan itu ada waktu luang untuk diri saya sendiri dan keluarga itu sih. Oh gitu, oke. Berarti Bu Endang itu tugas di sekolahan itu belum selesai, jenengan bawa pulang ke sekolah, bawa ke rumah, diselesaikan di rumah. Nah, tetapi Bu Endang itu menginginkan tugas yang di sekolahan itu diselesaikan di sekolahan semua gitu ya, terutama sehingga nanti waktu di rumah itu tidak ada hubungannya dengan sekolah, jadi urusan sekolah selesai di sekolah gitu ya, inginnya Bu Endang seperti itu. Iya Bu Sri, inginnya saya seperti itu. Ya, Tapi prakteknya tuh sulit Bu. ya. Nah, terus ini dalam waktu Bu Endang selama 1 minggu itu, ini saya ingin tahu apakah ada waktu mungkin hari apa yang luang untuk Bu Endang bersama dengan keluarga itu kemungkinan hari apa Bu Endang coba dicari dulu hari apa yang kemungkinan itu bisa Bu Endang gunakan waktu penuh untuk keluarga Bu Endang. Ya, waktu luang yang ada itu ya Sabtu Minggu Bu. Sabtu Minggu itu merupakan waktu luang, ada waktu luangnya karena kalau Sabtu itu di sekolah kan juga pulangnya jam 12. Misalnya kita absen itu kan jam 1 kurang 1/4, jadi bisa pulang mendahului dari hari-hari sebelumnya. Tapi ada kalanya kan kita sebagai calon guru penggerak itu ada loka karya juga, jadi memakan waktu dari pagi sampai sore. Lah, waktu yang paling eh, bagus atau istilahnya luang itu ya hari Minggu, Bu. Hari Minggu itu, tetapi hari Minggu kadang juga saya gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang belum terselesaikan itu. Begitu, Ya, Sri. ya, berarti waktu luangnya itu berarti hari Sabtu dan hari Minggu. Untuk kegiatan lokakarya itu, saya ingin tahu Bendang, apakah lokakarya itu dilaksanakan dalam berapa pertemuan gitu, selama 1 bulan? Kalau Lokakaraya itu ada 3 minggu sekali diadakan, ada 1 bulan sekali, itu tergantung dari materi yang terselesaikan saat itu. Biasanya kalau bis pendampingan individu ya Bu, itu kan Ya. praktik datang ke instansi tempat kerja kita. Setelah itu jeda 3 hari nanti ada lokakarya. Itu tergantung pembelajaran atau modul yang diselesaikan. Jadi tidak pasti Bu, ada kadang kalanya 3 minggu, ada kalanya 1 bulan sekali, gitu Bu. Jadi waktu yang sangat luang itu hari Minggu Bu. Oh, Itu iya. ada sebenarnya, tapi Oke. ya bagaimana lagi, pekerjaan masih banyak, numpuk ya tetap saya menyelesaikan tugas itu dulu. Jadi eh, istilahnya kepentingan keluarga pun saya abaikan dulu Bu, begitu. Ya. Ya, berarti hari luangnya itu berarti hari Minggu nggih. Ya, untuk hari Sabtu kan biasanya untuk kegiatan lokakarya. Nah, terus
Itu selain hari Sabtu itu tadi ada waktu jeda yaitu hari Minggu nggih. Hari Minggu itu biasanya Ibu Endang gunakan untuk apa? Untuk hari luang hari Minggu itu tadi, ya. Iya itu tadi Bu. Sebenarnya kalau waktu jeda itu setiap hari ada Bu, karena saya itu ngajar di kelas 2 itu kan sampai jam 10.45. Jadi setelah itu kan jam kosong ya Bu, saya Ya. juga ngajar, tetapi saat jam jeda itu, jam kosong itu saya gunakan untuk mengerjakan tagihan dari itu bendara BOS ya. Itu kan banyak sekali, ada mutasi kas, ada PKU, dan sebagainya. Hal-hal itu sangat menguras otak saya karena untuk bos itu kan hubungannya dengan uang. Harus hati-hati, harus teliti, jangan sampai nanti hitungan-hitungan itu menjadi selisih. Kalau selisih ya juga pusing juga, Bu. Itu saja memerlukan waktu. Nah, itu sekitar 3 jam sampai 3,5 jam itu waktu luang satu hari di sekolah, Bu. Kalau Ya. di rumah itu kan pulangnya saya biasanya setelah asar itu baru pulang, beres-beres, mandi, kadang menyiapkan makan untuk keluarga. Setelah itu ada jeda sebentar itu Bu, itu Ya. buat ya istilahnya kumpul sebentar lah, cuma makan. Setelah itu saya lagi mengerjakan tugas lagi. Setelah itu 2 jam langsung tidur. Ada jeda 2 jam untuk tidur. Jadi istilahnya komunikasi untuk keluarga, luang waktu keluarga itu susah Bu. Itu yang saya alami. Jadi selain hari Sabtu Minggu juga sebenarnya setiap hari itu ada jedanya Bu, ada waktu. Tetapi saya belum efektif sekali untuk memanfaatkan waktu itu karena ya itu tadi tugas-tugas yang numpuk itu Bu. Ya, itu tugas Bu Endang sangat menumpuk nggih. Nah, sebenarnya apa yang Bu Endang perlu untuk mengatasi masalah pekerjaan yang mengalir secara terus-menerus yang harus dikerjakan secara tepat waktu itu kira-kira Bu Endang ingin melakukan hal apa nggih sehingga pekerjaan tersebut itu dapat terlaksana dengan tepat waktu, tidak menumpuk-numpuk nggih, tidak menumpuk-numpuk antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Mungkin Bu Endang bisa mencari solusinya supaya pekerjaan itu tadi dapat terselesaikan secara maksimal Bu Endang. Coba Bu Endang. Apa ya Bu ya? Apa saya itu memprioritaskan pekerjaan yang sangat penting dulu ya Bu. Misalkan pekerjaan yang harus diselesaikan itu pertama ini. Nah, saya harus mengerjakan yang itu dulu. Ya, pekerjaan yang memerlukan masih istilahnya masih tenggang, bisa dipending, itu Ya, kerjakan nomor 2. Jadi kita mengerjakan yang istilahnya memprioritaskan yang pekerjaan yang penting dulu, yang istilahnya yang harus dikerjakan saat itu kita kerjakan terlebih dahulu dengan menggunakan apa ya Bu, istilahnya kita membuat jadwal-jadwal, misalkan hari ini nanti mengerjakan, misalkan tugas CGP ini, nanti nanti besok pagi lagi mengerjakan tagihan bos ini. Jadi istilahnya apa ya Bu ya, kita memilah-milah gitu tugas itu. Yang paling penting, yang urgent harus dikerjakan, atau yang sedang itu gitu, yang sedang dan yang masih panjang itu istilahnya ada tingkatan-tingkatannya, begitu Bu. Nah, kalau ya. saya inginkan, kalau untuk menyingkapi tugas-tugas menumpuk itu seperti itu. Jadi kita mengerjakan yang prioritas dulu dan membuat jadwal lah istilahnya begitu. Ya, itu tadi Bu Endang berarti mendahulukan nggih, mendahulukan yang kiranya tugas yang perlu diprioritaskan dulu. Berarti hal-hal yang penting dulu dilaksanakan dulu, setelah itu baru yang kiranya ya semua penting nggih Bu Endang, semua itu harus Iya, dilaksanakan tetapi yang menurut deadline-nya harus dilaksanakan. Itu yang harus kita laksanakan nggih. Terusan ini gini, menurut Bu Endang, kira-kira ini selain selain mendahulukan itu nanti
Ini gini, saya mempunyai masukan, yaitu Bu Endang itu mempunyai sebuah daftar untuk itu nggih, untuk melaksanakan kegiatan. Jadi kemungkinan kalau dicatat itu kan kemungkinan kita tidak lupa Bu Endang. Seharusnya Berarti seperti itu. seperti itu ya Bu Sri ya, jadwal gitu ya Bu. Ya. Schedule itu ya Bu. Schedule ya, itu yang Gitu ya. dibuat, berarti kita membuat jadwal, terus deadline-nya itu tanggal berapa, itu harus kita tulis di situ. Sehingga nanti kemungkinan kalau ada catatan itu kan kita tidak lupa. Jadi Hmm. apa yang harus dikerjakan yang lebih dulu itu kita tulis di situ, Bu Endang. Nanti jadinya kita mudah untuk mengetahuinya. Lah, ini Hmm. kan tadi sudah nggih, sudah Iya menemukan Bu. solusinya. Lah, kira-kira Bu Endang itu nanti akan melaksanakan itu kapan? Ya, mulai nanti malam langsung Bu saya langsung kerjakan apa yang Bu Sri beri masukan itu nanti saya buat, saya catat dulu Ya, tugas-tugas yang penting itu apa yang harus dikerjakan. Jadi saya cepat melaksanakan itu lebih bagus Bu, lebih cepat ya, melaksanakan lebih bagus. ya. Nah, bagaimana Ibu memastikan rencana yang kita laksanakan itu dapat terlaksana dengan lancar, Bu Endang? Ya, saya gini Bu, pekerjaannya itu terlaksana dengan lancar itu bahwa sesuai dengan jadwal itu tadi, bahwa hari ini mengerjakan itu sudah selesai itu berarti sudah berhasil. Jadi intinya saya mengerjakan tugas-tugas itu sesuai due date atau schedule yang sudah saya catat itu tadi, Bu. Jadi intinya Ya, itu kalau itu sudah terlaksana itu sudah berhasil Bu, menurut saya. ya. Berarti keberhasilannya itu sesuai dengan jadwal yang di itu nggih, yang ditulis tadi nggih. Nah, Gitu. terus Betul. setelah itu nanti, itu kira-kira Bu Endang itu memerlukan bantuan atau dukungan dari siapa saja Bu Endang supaya dapat terlaksana dengan baik? Iya Bu. Memang hal ini tidak terlepas dari orang lain ya. Kalau di sekolah, tentunya saya memerlukan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru. Kalau di rumah, tentu saja dari keluarga ya, Bu. Keluarga itu suami dan anak-anak saya. Mereka harus mengerti lah bahwa eh, ibunya itu banyak tugas gitu. Jadi tanpa dukungan mereka, semua itu tidak akan terlaksana. Ya, hebat sekali Bu Endang. Alhamdulillah nggih Bu Endang. Mudah-mudahan apa yang ingin dicita-citakan Bu Endang dapat terlaksana. Lah, ini sekarang perasaan Bu Hmm. Endang bagaimana setelah melakukan ini tadi? Perasaan saya tadi kan galau, bingung, pusing, gimana Sekarang jadi caranya bagaimana? membagi waktu. Sekarang plong, Bu, karena sudah Alhamdulillah. bertukar pikiran tuh lega hati saya. Jadi punya Ya, gambaran dan sudah punya istilahnya jawaban lah untuk ke depannya. Itu Bu Sri, nggih, saya merasa nggih. senang sekali hari ini. Nggih, alhamdulillah Bu Endang, nanti saya tunggu nggih. Nanti saya tunggu untuk kegiatan Bu Endang dapat terrealisasi dengan baik. Setelah ini nanti Bu Endang membuat jadwal dan melakukannya secara maksimal. Nggih Bu Endang. Iya, Bu. Terima Terima kasih. kasih ya, Bu, atas bantuannya. Iya, sama-sama Bu Endang. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita semua. Bu Endang dapat menjalankannya Amin. dengan lancar, Bu Endang dapat membagi waktu dengan keluarga. Terima Iya, kasih, cukup sekian ya Bu Endang. iya, Berhubung ini Bu. waktu sudah siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama percakapan berlangsung, saya merasa nyaman dan berjalan sesuai alur cerita. Selain itu, membuat pertanyaan yang berbobot, membuat pertanyaan yang terbuka. Yang kedua, yang perlu saya perbaiki adalah komunikasi harus diperbaiki lagi. Yang ketiga, yang harus saya lakukan adalah konsentrasi terhadap pertanyaan dari coach, mencatat pertanyaan penting.
Yang keempat, yang harus saya lakukan adalah menjawab pertanyaan dengan percaya diri. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Perasaan yang saya rasakan adalah sangat senang karena dapat memecahkan masalah yang sedang saya hadapi. Sekian, terima kasih.